Perkenalkan, saya Swastika Triyamasta, Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Mulamaya, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dengan topik mengelola sampah organik, anorganik, dan residu atau B3. Masalah sampah di sekitar kita semakin memprihatinkan karena banyaknya orang yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui pembelajaran IPAS dan integrasi matematika, siswa tidak hanya mempelajari teori tetapi menerapkan deep learning. Teknologi ini dapat mengenali jenis sampah melalui gambar, sehingga sampah organik dan anorganik bisa dipisahkan dengan lebih cepat dan tepat. Pembelajaran ini menjadi meaningful karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan terhubung pada masalah nyata, yaitu praktik memilah sampah di luar kelas. Joyful learning tercipta ketika siswa dapat menyalurkan imajinasi dan kebebasan berekspresi dengan rasa aman dan bahagia. Ice breaking yang dikemas dalam game interaktif membuat proses percobaan berlangsung lebih hidup, menyenangkan, dan tetap mindful, sehingga membantu membangun kepedulian serta komitmen siswa terhadap lingkungan. Dari sampah lahirlah kreativitas dan kesadaran baru. Sebuah gambaran tentang pembelajaran IPAS kelas 6 dengan materi pembelajaran pengelolaan sampah dengan menggunakan model PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Karena sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Atan, pimpin doanya. Ya Allah, doa mulai. Bismillah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Ayo Liza, dipimpin. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan sampah. Apakah anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Diagram. Kita belajar tentang diagram. Sedikit terlebih dahulu, ayo berdiri semua. Kasih. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang kondisi bumi yang tercemar sampah. Pernahkah anak-anak melihat tumpukan sampah yang seperti gunung atau sampah yang berserakan? Anak-anak pernah melihatnya di mana? Di sungai. Anak-anak juga pernah melihat sampah-sampah yang berserakan seperti di sungai, di belakang kelas, atau di pasar. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Kita lihat gambarnya. Bantar Gebang merupakan sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tempat ini mulai beroperasi semenjak tahun 1989. Ada dua area pembuangan di sini. Area pertama, TPA Bekasi, yang menjadi tempat pembuangan sampah dari Kota Bekasi. Tadi kita sudah melihat video yang ditampilkan. Sekarang ibu akan bertanya kepada kalian. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sampah yang berserakan? Dia membuang sampah pada tempatnya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo kita baca ya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis dan karakteristik sampah yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis permasalahan sampah dan dampak terhadap kesehatan serta lingkungan. Mengubah data menjadi diagram data, lingkaran, atau tabel. Yang kelima, menghitung persentase dari jenis-jenis sampah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita menyaksikan sebuah video. Ibu akan menayangkan video, disimak ya. Itu pertama, sampah organik, dan kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Video yang kita lihat tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Kita bisa mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya apa? Saja yang anak-anak ketahui tentang contoh sampah, seperti contoh sampah organik, anorganik, dan B3 atau residu. Yang pertama, contoh sampah organik apa saja? Sayur. Sampah anorganik apa saja contohnya? Bersih.
anorganik. Kali 5. Ayo, maju. Apa daun kering benar atau tidak sampah organik? Kita akan membuat kelompok. Tadi kita sudah membahas tentang sampah anorganik, organik, dan sampah residu. Nah, ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 membuat kreasi dari barang bekas. Yang kelompok 2 membuat poster digital tentang pengelolaan sampah dan diagram. Yang kelompok 3 membuat kompos, pupuk kompos dari sampah-sampah organik. Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Di sini ada jenis sampah, kelompok sampah, dan jumlah sampah. Hasil akhirnya dari kerja kelompok akan menjadi sebuah kerja di luar kelas. Kita akan membuat pupuk, membuat kreasi, dan membuat diagram digital. Ya, diagramnya jangan lupa ya, Nak. Kita belajar di luar. Ada yang membuat bunga, ada yang kardus, ada yang membuat poster, ada juga yang membuat pupuk. Sekarang kita presentasi. Ayo, presentasi depan, Bu. Silakan. Yang pesannya apa, Bu, posternya? Sampah selamatkan bumi. Langkah kecilmu menyelamatkan masa depan. Kurangi sampah hari ini, bumi sebelum esok hari. Apa persen dari sampah organik? Organik 26%. Terbuat dari apa, Nak? Kardus, terus apa lagi? Dari biji ya, untuk sate, ya, bagus. Aku, aku. Ayo, aku. Kamu korban. Korban terbuat dari apa? Ya, lima bahan. Terbuat apa? Dari nasi, dari buah. Dan ada diagramnya, Nak. Sehat, sampah itu penyakit. Terus lingkungan bersih dimulai dari kebiasaan sederhana. Dimulai dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar tentang sampah organik, sampah anorganik, sampah residu. Sampah organik yang sudah dimulai secara alami. Bagaimana pembelajaran kita hari ini setelah belajar di luar kelas? Senang tidak? Senang. Ya, kita sudah selesai. Ayo kita berdoa untuk pulang. Ayo, Atta, bikin videonya. Siap, doa mulai. Belajar bukan hanya tentang menerima dan memahami materi, tetapi bagaimana peserta didik terlibat aktif dalam merancang, mengolah, dan menyelesaikan proyek yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan secara nyata, mengembangkan keterampilan kolaboratif, serta membangun kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman langsung.